君の虜になってしまえばきっとこの夏 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel SMA Negeri 1 Pujut. Ini merupakan media yang kami gunakan para guru SMA Negeri 1 Pujut untuk menyampaikan materi selama proses pembelajaran daring. Salam kenal, perkenalkan nama Ibu Yesi Aisyah yang insya Allah akan mengampu mata pelajaran Matematika Umum di kelas 10 MIPA 1 dan 10 MIPA 2. Adapun materi pada semester 1 di bab pertama ini yaitu akan membahas materi mengenai konsep nilai mutlak. Silakan saksikan video pembelajaran berikut dan catat poin-poin yang kalian anggap penting. Baiklah, kita masuk ke materi kita bab pertama yaitu nilai mutlak. Nah, sebelum kita jauh membahas apa sih itu nilai mutlak, di sini ada beberapa materi prasyarat yang harus anak-anak kuasai. Kenapa? Karena nanti pada nilai mutlak kita banyak menjumpai materi prasyarat berikut. Yang pertama, di sini ada operasi hitung bilangan bulat. Nah, di SMP mungkin anak-anak semua sudah pernah belajar ya bagaimana cara pengoperasian hitung suatu bilangan negatif dengan bilangan positif. Contoh, negatif 3 ditambah 4, di sini dapatlah hasilnya plus 1. Materi prasyarat yang kedua, di sini ada persamaan linear satu variabel. Jadi, kalian semua harus bisa menyelesaikan bagaimana sih persamaan linear satu variabel. Contoh, persamaan linear satu variabel di sini artinya itu persamaan yang memuat satu saja variabel. Di sini contohnya x plus 5 sama dengan 10. Materi prasyarat yang ketiga, di sini ada pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, kalau tadi persamaan linear satu variabel identik dengan tanda sama dengan, jadi persamaan, kalau dia persamaan itu biasanya identik dengan tanda sama dengan. Kalau dia pertidaksamaan, identik dengan tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Jadi anak-anak semua harus menguasai beberapa materi prasyarat berikut, karena untuk nilai mutlak nanti kita banyak menjumpai soal-soal seperti ini. Selanjutnya, sebelum masuk ke nilai mutlak, Ibu di sini akan sedikit membahas mengenai persamaan linear satu variabel. Apa sih itu persamaan linear satu variabel? Yaitu persamaan yang mengandung satu saja variabel, dan linear itu artinya adalah pangkat tertingginya 1. Mungkin di SMP juga sudah pernah belajar ya. Nah, adapun bentuk umum dari persamaan linear satu variabel yaitu AX tambah B sama dengan C. Nah, ini dia variabelnya ya. Variabelnya itu mengandung satu saja variabel. Berarti X inilah merupakan variabelnya. Selanjutnya di sini ada contoh. Selesaikanlah masing-masing persamaan berikut. Contoh di sini ada persamaan linear satu variabel 3x dikurang 7 sama dengan 14. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, di sini kita bisa menggunakan yang namanya konsep pindah ruas. Di SMP mungkin sudah pernah belajar ya. Nah, bagaimana konsep pindah ruas? Berarti di sini 3x dikurang 7 sama dengan 14. Nah, untuk ruas sebelah kiri, ini ruas sebelah kiri yang tidak ada mengandung variabel x, kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Berarti di sini 3x sama dengan 14 ditambah 7. Kenapa ditambah 7? Karena tadi pada ruas sebelah kiri, di sini ya, tandanya negatif, pindah ruas makanya jadinya positif. Selanjutnya kita jumlahkan. Di sini 3x sama dengan 14 tambah 7 yaitu 21. Ini dia ya. 3x sama dengan 21. Selanjutnya untuk mencari nilai x, di sini 21 kita bagi sama 3. Dapatlah nilai x-nya 21 dibagi 3 yaitu x-nya adalah 7. Jadi kalian harus benar-benar menguasai dulu bagaimana penyelesaian persamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena nanti pada nilai mutlak kita banyak menjumpai soal-soal seperti ini. Nah, selanjutnya
di sini ada persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Jadi sebelum kita masuk ke soal ini, di sini Ibu akan membahas sedikit apa sih itu nilai mutlak gitu. Jadi nilai mutlak ini dinotasikan dengan simbol seperti ini ya, 2 garis seperti ini. Jadi kalau kalian jumpa simbol seperti ini berarti mutlak gitu. Dan didefinisikan sebagai jarak antara sebuah bilangan dan 0 pada sebuah garis bilangan. Misalkan di sini, nah ini dia contoh ya. Misalkan di sini ada mutlak X. Mutlak X sama dengan 4. Berarti X ini dapat bernilai 4 ataupun negatif 4. Kenapa? Karena sesuai definisi tadi, mutlak ini adalah jarak sebuah bilangan dan 0 pada suatu garis bilangan. Jadi mutlak ini identik dengan kata-kata jarak ya. Nah, di sini misalkan mutlak X sama dengan 4. Artinya mutlak X ini dia berjarak 4 langkah dari 0. Jadi jarak pada suatu garis bilangan itu kalau dia arahnya ataupun arahnya ke kanan, ini kan tandanya positif ya. Sedangkan pada suatu garis bilangan kalau arahnya ke kiri, ini berarti tandanya negatif. Berarti nah di sini ada misalkan mutlak X sama dengan 4, otomatis yang pertama jarak dari 0 4 langkah ke kanan ini ada berapa? Otomatis berhenti pada angka 4. Makanya untuk nilai X ini ada 2 nilainya, yaitu dari 0 ke kanan, ini jaraknya kan 4, makanya bernilai positif 4. Nah, jarak yang kedua dari 0, dia kalau ke kiri ada 4 langkah, maka berhenti di angka negatif 4. Makanya nilai untuk mutlak X4 ini, X sama dengan 4, berarti nilainya ada 2, yaitu ada positif 4 dan negatif 4. Nah, selanjutnya, jadi nilai mutlak ini identik dengan jarak. Nah, di sini seandainya jarak negatif 9 dari 0. Nah, jarak negatif 9 dari 0 ini kan ada 9 langkah ya. Jaraknya ini ada 9, sehingga mutlak negatif 9 ini sama dengan 9. Kenapa? Karena jarak ini tidak ada yang negatif. Jarak itu pasti selalu positif. Jadi berapapun angka di dalam mutlak ini, mau dia negatif ataupun positif, nah ini hasilnya tetap bilangan positif itu sendiri. Jadi jarak itu tidak ada yang negatif. Contoh kedua, jarak 9 dari 0. Nah, kira-kira 9 dari 0 itu ada berapa langkah? Kan ada 9 langkah, sehingga mutlak 9 di sini sama dengan 9, karena jarak dari 9 ke 0 ini adalah 9. Nah, maka dapat kita simpulkan, mau berapapun bilangannya selama ada tanda mutlak, contohnya ini ya, mau berapapun bilangannya selama ada tanda mutlak, mau dia bilangan negatif ataupun bilangan positif, maka hasilnya tetap bilangan positif itu sendiri. Jadi kalau di sini mutlak negatif 9, maka hasilnya tetap bilangan itu sendiri tapi bilangannya positif. Kenapa? Karena mutlak ini identik dengan jarak. Nah, jarak itu tidak ada yang negatif. Nah, untuk tanda negatif di dalam mutlak ini hanyalah penunjuk arah. Artinya kalau dia negatif 9 berarti ini 9 langkah ke kiri gitu. Kalau dia positif pada suatu garis bilangan berarti 9 langkah ke kanan. Oke. Untuk pertemuan kali ini mungkin pada konsep nilai mutlak sampai di sini dulu. Ibu harap kalian bisa memahaminya dengan baik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Baiklah, demikianlah video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini dengan cara jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.